Nah, Hai. teman-teman, sekali lagi aku ingatkan ini adalah sesi yang paling favorit dari setiap batch. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama. Terima kasih, selamat menyaksikan. Silakan Mbak Kaca. Oke, terima kasih Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau dari saya, selamat siang ya, karena masih jam 11 pagi. Di sini ada 6 jam bedanya. Jadi mohon maaf nih teman-teman, jadinya harus sore-sore malam-malam nih untuk sesi ini. Tapi nggak usah khawatir. Tadi Razi bilang sesi ini seru banget. Bukan karena sayanya ya, tapi karena ada teman-teman 8 fasilitator yang akan nanti membantu teman-teman untuk melakukan semacam apa ya kayak kontemplasi dan refleksi terkait dengan perjalanan kepemimpinan teman-teman semua. Oke, ini saya akan memulai beberapa presentasi saya secara singkat, tapi nanti selama 2 jam ke depan, jadi kan nanti kita akan ada 2 sesi ya, 1 jam ke depan, lalu kita break, lalu 1 jam lagi. Nah, dari total 2 jam ini kebanyakan waktunya itu akan dihabiskan tadi untuk melakukan exercise ya. Jadi nanti ada beberapa aktivitas seru yang nanti saya akan minta teman-teman lakukan dengan panduan fasilitator. Lalu nanti kita semua akan mudah-mudahan ya di akhir dari sesi ini kita akan memiliki pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai diri kita sendiri, serta tentang motivasi kita, kenapa kita mau menjadi pemimpin, dan juga akan memiliki action plan ya, atau rencana aksi bagaimana kita akan mencapai tujuan kita sebagai seorang pemimpin tersebut. Oke, saya izin untuk sharing materinya ya. Oke. Oke, kenapa saya nggak bisa buka ini ya? Ntar ya. 2 detik. Kenapa saya nggak bisa menemukan um, sharing screen ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Sip, udah kelihatan dengan jelas ya teman-teman ya. Oke. Okay. Jadi judul dari sesi ini adalah Political Capital Development Plan. Jadi intinya itu adalah teman-teman semua kan di sini sudah berkumpul menjadi anggota batch 4 dari uh, pelatihan Golkar Institute yang judulnya Executive Education for Young Political Leaders. Jadi kalau misalnya tadi ya pendaftar ke program yang judulnya ada Young Political Leader, berarti pasti teman-teman menganggap bahwa diri teman-teman adalah seorang leader atau seorang pemimpin atau beraspirasi tadi untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi sesi inti dari workshop ini adalah untuk menanyakan hal ini. Kenapa sih kita di sini gitu? Tadi ya dengan tadi mengambil 1 minggu totally off gitu ya untuk melakukan pelatihan ini, untuk mengembangkan diri karena kita ingin meningkatkan kapasitas sebagai seorang pemimpin. Kita tuh ingin memahami gitu sebenarnya kepemimpinan yang kita miliki itu apa sih, dan tentunya kita ingin mentransformasi diri kita. Tapi bisa juga karena tadi kita merasa ingin melakukan sesuatu dan ingin berkontribusi ke masyarakat, atau kita ingin membuat sebuah perubahan positif yang ada di dunia ini melalui kepemimpinan kita. Nah, saya yakin di diri teman-teman semua di sini tuh ada motivasi-motivasi ini. Nah, karena itu tujuan dari sini sebenarnya saya di sini sebagai fungsinya juga ya, sebagai ini ya fasilitator utama ya. Jadi bukan memberikan suatu kuliah atau hal seperti itu. Yang bisa saya lakukan itu juga saya nggak bisa memberitahukan bahwa kalau misalnya teman-teman mau jadi pemimpin ini loh resepnya A B C D E. Kalau misalnya melakukan hal ini pasti menjadi pemimpin yang bagus. Itu nggak ada yang resep seperti itu. Tapi yang bisa dilakukan adalah dalam sesi ini adalah memberikan semacam panduan ya bagaimana sih untuk dapat mengembangkan pemahaman
yang lebih baik mengenai diri sendiri dan motivasi kita. Lalu yang kedua, saya juga akan kasih panduan nih gimana sih cara menulis sebuah narasi kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah agar kita istilahnya langsung konkret ya, bagaimana sih kita bisa memulai membuat sebuah rencana pengembangan diri gitu, agar kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Oke, nah tadi ya, makanya tadi 3 bagian dari workshop ini nanti kita akan ada tadi ya, memahami identitas diri, menulis narasi, lalu membuat rencana pengembangan diri. Nah, yang pertama adalah tadi, memahami diri sendiri. Nah, jadi kepemimpinan itu tuh ada bukan suatu tujuan ya sebenarnya, bukan suatu keadaan gitu, tapi itu adalah sebuah perjalanan yang terus berubah. Dan saya memiliki pemahaman bahwa semua orang itu sebenarnya ada pemimpin dengan caranya masing-masing. Selama tadi ya mereka tadi memiliki passion tadi ya untuk menyelesaikan masalah, untuk melakukan perubahan, untuk berbuat sesuatu. Dan nggak ada yang namanya pemimpin yang sempurna ya, tapi kita bisa dengan kekuatan yang kita miliki, dengan kesempatan yang kita miliki, kita bisa menjadi pemimpin yang efektif. Efektif untuk tadi membuat suatu perubahan positif di komunitas sekitar kita, di masyarakat atau mungkin di dunia. Tuh. Dan pengembangan diri itu merupakan bagian yang sangat besar dalam tadi membangun kepemimpinan kita. Kenapa? Karena 50% dari kepemimpinan itu sendiri adalah self leadership atau bagaimana cara kita bisa memimpin diri kita sendiri. Karena kita saat kita memberikan memimpin itu berarti kan kita memberikan bagian besar dari diri kita untuk orang lain gitu. Dan kontributor terbesar itu adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya kita bisa membuat diri kita menjadi diri yang baik, yang terus improving, yang terus menjadi lebih baik, berarti kita akan bisa memberikan lebih banyak lagi ke orang lain. Tapi kita harus sadar juga bahwa kita sebagai manusia ya, kita tuh bukan kanvas kosong, kita udah memiliki latar belakang, dan latar belakang itulah yang membentuk ekspektasi kita, motivasi kita, nilai-nilai kita, bagaimana apa yang ingin kita lakukan, apa yang penting bagi kita. Nah, itu semua tuh sudah terbentuk dari histori kita, nah, karena itu sebagai seorang pemimpin kita harus memiliki apa yang namanya self awareness atau kesadaran diri kita. Kita memahami identitas kita memahami agenda kepemimpinan kita, dan apa yang membuat kita ingin menjalani agenda tersebut. Nah, biasanya memang pemimpin-pemimpin yang baik itu mereka sangat mengerti kekuatan dan kelemahan mereka, dan selalu melakukan cara-cara ya tadi ya untuk mengkalibrasi dan untuk kembali memahami diri kita, diri mereka selama perjalanan kepemimpinan itu. Nah, jadi ini contohnya aja ya, setiap orang tuh punya cerita, dan saya yakin nanti teman-teman saling ngobrol dengan satu sama lain tuh pasti akan ter-amaze ya, merasa amaze dengan cerita teman-teman yang sudah berkumpul, karena saya yakin kalian semua tuh di sini tuh hebat-hebat, memiliki cerita masing-masing, memiliki kesuksesan masing-masing, dan itu bisa saling menginspirasi. Dan semua orang tuh pasti ada cerita, kenapa sih kok tiba-tiba masuk politik gitu. Kalau saya sendiri ceritanya juga sedikit lucu sih. Dulu saya S1 itu teknik, tapi terus begitu lulus kerja di perusahaan IT, jadi kebanyakan kerjaannya itu dengan mesin-mesin server, storage seperti yang bisa dilihat di sini. Tapi terus akhirnya saya malah memiliki ketertarikan di bidang public policy, dan bahkan masuk politik. Waktu itu sempat jadi caleg juga ya tahun 2019 meskipun belum berhasil. Nah, ceritanya itu adalah waktu itu saya pas kerja di bidang IT itu saya menyadari bahwa saya sebenarnya itu lebih senang tadi ya membantu klien saya atau institusi atau organisasi untuk memperbaiki tadi ya operasinya, memperbaiki pelayanannya. Dan saya memiliki kepuasan lebih kalau klien saya ini adalah institusi yang sifatnya itu publik, karena banyak sekali dengan kita tadi yang membantu institusi tersebut untuk meningkatkan pelayanan, yang mendapatkan manfaatnya itu banyak sekali, yaitu masyarakat luas. Nah, jadi saya sadar bahwa sebenarnya saya passionnya itu adalah tadi ya ingin membantu masyarakat melalui tadi ya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih baik. Dan
mungkin less on the technology, tapi tadi lebih tadi membuat suatu transformasi di institusi publik. Nah, saya ingin dengar juga nih tadi ya cerita masing-masing teman-teman di sini. Nah, kalau saya tadi kan S1 teknik, terus kerja di perusahaan IT, tapi akhirnya karena tadi ya ingin mendalami misi saya membantu institusi publik untuk bertransformasi, saya akhirnya mengambil Master of Public Administration di LSE, lalu akhirnya kerja di World Bank. Nah, tapi setelah kerja di World Bank, saya malah juga menyadari nih, oh kalau misalnya kita menjadi pihak luar yang mau mencoba tadi ya mempengaruhi sektor publik atau misalnya institusi publik, itu lebih susah. Kadang-kadang kita memang harus terjun langsung, masuk langsung ke institusi tersebut. Nah, itulah alasan saya tadi akhirnya masuk ke politik. Dan sekarang saya senang banget nih, terutama karena Golkar Institute, karena saya bisa tadi ya menggunakan ilmu-ilmu saya di bidang kebijakan publik, bagaimana keputusan publik itu harus diambil melalui tadi ya berdasarkan science, berdasarkan evidence atau bukti-bukti melalui Golkar Institute ini. Jadi diharapkan ya nih teman-teman yang di politik itu tadi menjadi lebih kompeten dalam bidang pengambilan kebijakan. Nah, karena itu juga saya sekarang terinspirasi nih untuk mengambil studi doktor saya di University of Oxford, karena jarang sekali nih orang-orang yang juga memiliki pengalaman langsung terjun, apalagi di politik, tapi saya ingin mengkontribusikan tadi pengalaman saya ini juga ke audiens yang lebih luas lagi ya, sehingga misalnya kasus studi di Indonesia itu bisa menjadi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik, political science, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan melakukan satu exercise ya. Jadi, nama exercise-nya itu perjalanan hidup. Nah, jadi kita kan saya dari lahir sampai sekarang, itu tuh pasti ada momen-momen yang bagi kita itu berarti dan menurut kita tuh mempengaruhi ya jalan hidup kita. Nah, aku ingin nih teman-teman nih di exercise ini mencoba mengingat itu kembali. Nah, mulainya itu bisa terserah sih, nggak harus dari mulai akhir atau apa, tapi mungkin dari saat teman-teman, kalau misalnya tadi ya saat SD atau SMP ada momen-momen tertentu, baik itu personal maupun tadi ya terkait sekolah, terkait pendidikan, terkait pekerjaan yang menurut teman-teman itu merupakan momen penting di hidup. Nah, itu bisa menjadi happy moments atau ya momen yang dimana kita bahagia, bangga, kita merasa sukses, tapi juga momen-momen dimana kita merasa down juga gitu. Apakah itu karena kegagalan, atau karena tadi ada isu personal di keluarga, ataukah itu hal-hal lain, misalnya bisnisnya ternyata bangkrut dan lain-lainnya. Nah, itu semua kan istilahnya momen-momen yang istilahnya memang sih menyakitkan gitu ya, dan membuat kita sedih, tapi pasti ada pelajaran dari situ, pasti itu membentuk kita dengan suatu cara. Nah, misalnya kayak seperti ini nih, misalnya saya mulai dari, waktu itu saya seneng banget nih karena lulus dari universitas yang rankingnya top gitu, itu membuat saya sangat bangga. Tapi terus tiba-tiba ada istilahnya ada masalah personal di mana istilahnya ada keluarga saya yang misalnya lagi sakit, dan itu membuat mempengaruhi tadi ya performance saya, dan mempengaruhi tadi bagaimana saya melihat hidup dan lain-lainnya. Lalu akhirnya membuka bisnis, tapi ternyata bisnisnya akhirnya bangkrut gitu. Tapi saya belajar apa dari tadi kegagalan ini. Terus misalnya saya akhirnya jadi caleg, tapi ternyata gagal di pemilu. Nah, itu adalah suatu momen yang down, tapi itu merupakan suatu saya pelajaran berharga dalam hidup. Nah, tapi selain tadi ya, selain mengidentifikasikan tadi ya momen-momen up and down dalam hidup itu juga tolong direfleksikan juga nih, kenapa sih saya memilih momen tersebut tuh sebagai sesuatu yang mempengaruhi hidup saya gitu. Misalnya saya senang banget, menurut saya salah satu kebanggaan saya adalah lulus dari Universitas T1, karena misalnya saya benar-benar itu adalah hasil dari kerja keras saya, dan misalnya saya berasal dari keluarga yang misalnya belum pernah ada yang lulus dari universitas, dan saya tahu sekali bahwa orang tua saya kerja keras untuk saya sampai akhirnya bisa jadi sarjana. Nah, jadi saya merasa bahwa saya memiliki, dengan saya lulus ini saya
punya tanggung jawab agar misalnya seluruh anak di Indonesia juga bisa mencapai tadi mencapai hal yang sama dengan saya gitu. Jangan sampai ada anak yang tadi tidak bisa mencapai pendidikan hanya karena masalah-masalah misalnya ekonomi dan lain-lainnya. Nah, itu yang sesuatu yang bisa kalian gali lagi gitu. Kenapa kalian memilih ini penting tuh pasti karena ada nilai-nilai yang kayak kalian anut atau sesuatu yang menurut kalian penting yang membuat kalian tuh merasa ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup kalian. Nah, jadi dari situ kalian juga bisa melihat ya pola-pola yang berulang seperti apa sih. Maksudnya momen-momen yang membuat kalian bangga itu apakah tadi ya bangga karena setiap kali kalian bisa membantu orang lain, bangga kalau setiap kali kalian bisa membuat keluarga bangga. Nah, kalau misalnya tadi yang kalau gagal down itu juga apa sih yang pola yang membuat kalian merasa itu adalah momen yang benar-benar memukul kalian tapi juga memberikan pelajaran yang besar. Nah, kali ini saya memberikan kesempatan nih buat teman-teman untuk melakukan exercise ini sendiri dan mendiskusikan dengan yang lain. Jadi bisa juga nih sharing-sharing nih terkait sebenarnya perjalanan hidup teman-teman sampai saat ini seperti apa, baik dengan fasilitator dan juga dengan teman-teman sekelompok. Nah, ini mungkin guideline juga ya, nanti dari fasilitator juga akan memimpin ya, dia tadi ya sharing-sharing untuk tadi memahami bersama bagaimana sih perjalanan hidup kalian itu mendefinisikan diri kalian sekarang dan juga agenda kepemimpinan kalian. Oke, kalau gitu Mas Razi mohon bantuannya nih agar teman-teman fasilitator bisa kumpul dengan anggota kelompoknya. Dan ini saya kasih waktu 15 menit ya, 15 menit untuk melakukan exercise tersebut dan diskusi tersebut. 15 menit minimum 20 menit maksimum berarti. Oke, siap Mbak Kaca, terima kasih banyak. Mbak Kaca, aku persilahkan kembali Mbak untuk apa yang terakhir sebelum break yang mau disampaikan. Oke, tadi mudah-mudahan tadi ya semua senang bisa ada kesempatan tadi berbagi dan saya menulis ya cerita hidup dan juga berbagi ke yang lain. Semoga tadi ya inspirasi tadi bisa memotivasi kita semua dan kalau tadi nggak cukup waktunya nggak apa-apa, itu cuma semacam kayak pematik ya. Ya semoga nanti setelah Golkar Institute ini berakhir itu bisa menjadi awal dari teman-teman untuk menggali lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya tadi kan sudah masing-masing tadi ya membuat peta perjalanan hidup dan juga sudah merefleksikan ya sebenarnya apa sih tujuan utama masing-masing dari diri teman-teman sebagai seorang pemimpin. Apa tadi ya, mau menyelesaikan suatu tantangan yang spesifik, mau membangun komunitas, mau melanjutkan tadi ya legacy dari keluarga, mau memiliki pengaruh dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah memahami ya sebenarnya cerita dari diri kita, tapi itu nggak cukup untuk bisa menjadi suatu narasi. Nah, jadi dari tadi ya cerita perjalanan hidup itu nanti akan kita lengkapi lagi sehingga itu bisa menjadi sebuah narasi yang lebih meyakinkan dan juga bisa menginspirasi orang lain untuk bisa bersama-sama melakukan agenda kepemimpinan yang ingin teman-teman capai. Nah, jadi kenapa sih narasi? Jadi tadi ya seorang pemimpin itu kan nggak bisa menyelesaikan suatu masalah atau tantangan itu sendiri, apalagi karena masalah-masalah di dunia saat ini sangat kompleks gitu, nggak mungkin gitu bisa melakukan sendiri. Dan tadi fungsi dari pemimpin kan itu bagaimana dia bisa menginspirasi orang lain tadi untuk melakukan perjalanan yang sama dengan dirinya. Nah, tapi yang bagaimana sih seseorang itu bisa yakin atau bisa terconvince ya untuk bisa sama-sama melakukan perjalanan tersebut bersama teman-teman. Nah, itu adalah melalui suatu narasi. Nah, narasi itu adalah suatu cerita ya, cerita yang kita bagi terkait tadi diri kita. Jadi orang lain itu bisa mengerti sebenarnya kalian itu siapa, apa yang ingin kalian lakukan, dan kenapa mereka harus ikut dalam misi teman-teman itu. Kalau misalnya mereka bisa tadi ya mengerti diri kalian siapa, perjalanan yang ingin kalian lakukan itu apa, kenapa itu penting, nah mereka akan bisa memiliki tadi ya, mereka lebih ingin tadi untuk membantu teman-teman, apakah tadi ya itu dengan masuk juga jadi pengurus di organisasi, mendukung dengan cara lain, kalau misalnya sebagai seorang politisi akhirnya tadi memilih di pemilu,
atau kalau misalnya teman-teman